Ibarat mesin, manusia juga mengalami penurunan fungsi organ dalam tubuh, seiring dengan bertambahnya usia. Hal tersebut membuat mereka yang beranjak menua harus hati-hati dengan apa yang dikonsumsinya. Jika sembarangan, alih-alih kesehatan terjaga di masa tua, kamu justru akan terserang berbagai penyakit berbahaya. Lantas, apa saja makanan yang tidak boleh dikonsumsi lansia? Usia yang semakin tua menyebabkan metabolisme tubuh menjadi lebih lambat. Alhasil, lansia mengalami penurunan selera makan, dan jumlah asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh menjadi lebih sedikit. Meski begitu, lansia harus menjaga asupan makanannya dengan baik, guna memenuhi kebutuhan gizi tubuhnya. Hal tersebut dilakukan agar lansia tidak mudah terserang berbagai macam penyakit. Nah, supaya kondisinya tetap prima, berikut ini jenis makanan yang sebaiknya dihindari oleh para lansia. 1. Daging dan telur mentah. Lansia atau lanjut usia perlu lebih berhati-hati dalam memilih makanan, karena sistem kekebalan tubuh, pencernaan, dan metabolisme mereka cenderung melemah seiring bertambahnya usia. Daging dan telur mentah termasuk dalam daftar makanan yang sebaiknya dihindari oleh lansia. Berikut penjelasannya. Penjelasan pertama, daging mentah atau setengah matang. Daging mentah atau setengah matang berisiko mengandung bakteri. Daging mentah dapat mengandung bakteri berbahaya seperti Salmonella, E. coli, dan Listeria. Pada lansia, infeksi akibat bakteri ini bisa menyebabkan komplikasi serius seperti diare berat, dehidrasi, bahkan sepsis. Pencernaan lebih lemah pada orang-orang yang sudah lanjut usia. Proses pencernaan pada lansia tidak seefisien saat muda. Daging mentah lebih sulit dicerna dan bisa menimbulkan gangguan lambung atau usus. Contoh-contoh makanan ini yang harus dihindari adalah sashimi daging, beef sashimi, yuhu dari Korea. Steak yang disajikan rare atau medium rare. Daging giling mentah, misalnya untuk tarter. Dan daging kambing atau ayam yang tidak dimasak matang sempurna. Penjelasan kedua, telur mentah atau telur setengah matang berisiko salmonella. Telur mentah atau setengah matang bisa berisiko salmonella bagi lansia. Telur mentah sering dikaitkan dengan kontaminasi salmonella yang bisa menyebabkan keracunan makanan. Lansia lebih rentan terhadap infeksi ini karena sistem imun yang melemah. Penyerapan nutrisi tidak optimal pada lansia. Putih telur mentah mengandung avidin, sejenis protein yang bisa menghambat penyerapan biotin, vitamin B7. Ini bisa berdampak buruk jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Contoh makanan ini yang harus dihindari seperti telur setengah matang, kuning telur masih cair. Mayones rumahan yang menggunakan telur mentah. Adonan kue mentah biasa dijilat atau dicicip sebelum dipanggang. Saus Hollandaise buatan sendiri tanpa proses pemasakan sempurna. Dan telur mentah dalam jamu atau minuman energi tradisional. Lalu timbul pertanyaan, apakah lansia boleh makan daging atau makan telur? Jawabannya boleh, asalkan pastikan semua daging dimasak hingga benar-benar matang, minimal 75 derajat Celcius di bagian dalam. Gunakan telur yang sudah dimasak matang sempurna, putih, dan kuning telur padat. Dan pilih makanan dengan proses pengolahan higienis dan suhu yang sesuai. Jenis makanan yang sebaiknya dihindari kedua oleh para lansia adalah makanan tinggi sodium. Terlalu banyak garam juga bisa menjadi masalah bagi lansia, terutama jika kamu memiliki riwayat hipertensi. Jika makanan yang kamu konsumsi kurang terasa gurih, coba tambahkan berbagai jenis bumbu dan rempah-rempah alami daripada dengan garam meja. Selain itu, selalu tinjau kandungan natrium pada label nutrisi. Menurut para ahli, lansia di atas 71 tahun harus membatasi asupan natrium mereka, yaitu tidak lebih dari 1,2 gram per hari. Mengapa makanan tinggi sodium harus dihindari oleh lansia? Pertama,
meningkatkan tekanan darah atau hipertensi. Sodium berlebih dapat menyebabkan retensi cairan dan mempersempit pembuluh darah yang menaikkan tekanan darah. Lansia umumnya lebih rentan terhadap hipertensi, dan tekanan darah tinggi adalah faktor risiko utama stroke, serangan jantung, dan gagal ginjal. Kedua, membebani fungsi ginjal. Ginjal lansia tidak seefisien saat muda. Asupan garam tinggi dapat memperberat kerja ginjal dan memicu gagal ginjal kronis. Ketiga, memicu pembengkakan atau edema. Retensi cairan akibat kelebihan garam bisa menyebabkan pembengkakan di kaki, pergelangan kaki, dan wajah. Dan keempat, berisiko terhadap osteoporosis. Konsumsi natrium berlebih dapat menyebabkan kalsium keluar dari tulang lewat urin, sehingga meningkatkan risiko tulang keropos pada lansia. Contoh makanan tinggi sodium yang harus dibatasi atau dihindari. Makanan olahan dan instan seperti mie instan, nugget, sosis, dan kornet. Dan makanan kaleng, sarden, sup instan. Produk olahan susu dan keju seperti keju olahan, cheddar, parmesan, dan mentega asin. Makanan cepat saji seperti kentang goreng, ayam goreng, burger, dan pizza. Bumbu dan saus siap pakai seperti kecap asin, saus tiram, terasi, dan penyedap rasa, kaldu bubuk. Camilan asin seperti keripik, biskuit asin, dan kacang goreng asin. Tips pengganti makanan tinggi sodium dengan cara: gunakan rempah alami seperti bawang putih, jahe, kemangi, dan kunyit sebagai penyedap. Pilih produk berlabel low sodium atau tanpa tambahan garam. Dan hindari menambahkan garam dapur setelah makanan dimasak. Daftar makanan ketiga yang sebaiknya dihindari oleh lansia adalah makanan rendah lemak. Di berbagai media, ajakan perang melawan lemak telah berlangsung sejak lama. Akhirnya tidak sedikit orang yang benar-benar menghindari lemak demi menjaga kesehatannya. Padahal, menghindari makanan dengan lemak yang sehat bukanlah hal yang disarankan. Selain itu, lemak sehat dapat membantu lansia terhindar dari banyak penyakit. Oleh sebab itu, penting untuk memilih asupan makanan yang mengandung lemak sehat. Lemak sehat ini memberikan perlindungan untuk otak, sendi, dan merupakan cadangan energi untuk tubuh. Mengapa makanan rendah lemak, low fat food, tidak disarankan untuk lansia? Ini penjelasannya. Kekurangan asupan lemak sehat. Lemak dibutuhkan untuk menjaga fungsi otak, penyerapan vitamin A, D, E, K, dan mendukung kesehatan kulit serta hormon. Lansia yang terlalu membatasi asupan lemak berisiko mengalami kekurangan nutrisi penting. Makanan rendah lemak sering tinggi gula atau sodium. Banyak produk low fat diproses dan mengandung tambahan gula, garam, atau zat aditif agar tetap terasa enak. Ini justru bisa meningkatkan risiko diabetes, hipertensi, dan peradangan sendi. Risiko berat badan turun berlebihan. Lemak adalah sumber kalori yang penting. Lansia yang terlalu banyak makan makanan rendah lemak bisa mengalami penurunan berat badan tidak sehat, kehilangan massa otot, dan kelelahan kronis. Contoh makanan rendah lemak yang sebaiknya dihindari atau dibatasi seperti yogurt rendah lemak dengan tambahan gula, susu skim tanpa lemak dalam jumlah berlebihan, biskuit atau kue low fat kemasan, saus salad rendah lemak biasanya tinggi gula dan garam, margarin rendah lemak mengandung lemak trans, dan sereal low fat instan. Saran untuk lansia, konsumsi lemak sehat dalam porsi cukup, seperti alpukat, ikan berlemak, salmon dan sarden, minyak zaitun,
dan kacang-kacangan, dan biji-bijian. Selain menjaga asupan makanan, penting untuk menerapkan pola hidup sehat dengan cara yang lain seperti rajin olahraga dan menghindari stres. Itulah 3 pantangan makanan untuk dikonsumsi lansia yang dipersembahkan oleh Kunci Sehat Official. Semoga video ini bermanfaat dan tunggu video selanjutnya. Tolong jangan lupa untuk berkomentar, like, subscribe, share dan nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih.